4. Ikan buntal. Kalian pasti tahu ikan buntal kan? Iya, ikan yang bisa mengembang itu loh. Ikan ini awalnya mungkin terlihat biasa-biasa saja, tapi jangan coba-coba ganggu. Bila terancam, ikan ini dapat mengembangkan diri dan mengeluarkan racun yang mematikan. Ikan buntal adalah ikan yang termasuk dalam famili Tetraodontidae. Ikan ini dapat ditemukan di perairan air asin maupun air tawar, seperti Samudra Pasifik, Laut Merah, Sungai Mekong, dan Sungai Amazon. Ciri-ciri ikan ini adalah memiliki tubuh yang panjang dan meruncing, kepala bundar, bibir menonjol, dan perut besar. Ikan ini tidak memiliki sisik, namun beberapa memiliki duri. Ikan ini memiliki kemampuan mengubah arah saat berenang dan bahkan berenang mundur. Ikan buntal terbesar diketahui bisa tumbuh hingga mencapai panjang 4 kaki atau sekitar 47 inci. Panjang mereka juga diketahui bisa melebihi bayi buaya. Ikan dengan panjang ini banyak ditemukan di Australia, Jepang, dan Afrika. Sementara itu, ukuran terkecil ikan ini adalah kurang dari 1 inci dan ditemukan di sekitar India Barat Daya. Ikan buntal adalah makhluk laut berikutnya yang memiliki sengatan beracun dari duri-duri di tubuhnya. Tak hanya itu, ia juga menyimpan toksin di seluruh tubuhnya. Dilansir dari National Geographic, mereka memiliki toksin bernama tetrodotoxin. Zat tersebut 1002 kali lebih berbahaya daripada cyanida. Dalam kurun waktu 20 menit hingga 24 jam setelah tersengat, tubuh akan panas dingin dan mati rasa. Kemudian, ia akan membuat kita tak bisa bergerak, muntah-muntah, dan diare. Ketika racun telah menguasai otak, tubuh akan lumpuh dan akhirnya mati. Namun, ikan buntal bisa menjadi makanan nikmat jika diolah dengan berhati-hati dan ketelitian dalam cara memasaknya. Ovarium ikan buntal merupakan bagian yang beracun, tetapi hati dan usus juga berpotensi mematikan. Chef yang menyiapkan ikan buntal harus dengan hati-hati memeriksa organ beracun di atas nampan, memastikan setiap organ beracun telah diambil. Bagian beracun ikan buntal biasanya akan dibawa ke pasar ikan utama Tokyo dan dibakar, bersama dengan potongan-potongan beracun dari restoran yang menghidangkan ikan buntal lainnya. Seorang yang menyajikan ikan buntal harus bertahun-tahun berlatih dan harus mengambil ujian praktek agar bisa lolos dan mendapatkan lisensi khusus. Bagi yang ingin memiliki sertifikat itu harus melewati masa latihan intensif selama 2 hingga 3 tahun. Mereka harus bisa mengenali bagian yang beracun dan harus dibuang. Tidak main-main, per kepala ikan ini dihargai sebesar $120 Amerika Serikat atau setara dengan 1,7 juta. Tradisi orang Jepang seringkali menyantap fugu saat musim dingin. Hal ini menjadi sebuah keharusan seperti menyantap unagi di tengah musim panas. Mengutip dari Business Insider, orang Jepang memakan 10.000 ton ikan buntal per tahunnya. Selain itu, di high season untuk ikan ini harganya bisa melambung sangat tinggi, mulai dari $265 US per kilonya atau setara dengan 3,7 juta. 5. Inland taipan. Spesies ular yang berhabitat di Australia ini jauh lebih berbahaya dari ular kobra biasa. Maka tak heran jika mereka dinobatkan menjadi salah satu ular berbisa di dunia. Dilansir dari Wikipedia, panjang tubuh taipan pedalaman rata-rata 1,8 meter, walaupun diketahui spesimen terbesar panjangnya mencapai 2,5 meter. Panjang taring bisa ular ini antara 3,5 sampai 6,2 mm, lebih pendek dari taring taipan pesisir. Tubuh ular ini berwarna sawo matang, bervariasi dari warna gelap hingga zaitun tergantung pada musimnya. Bagian punggung, sisi badan, dan ekor bisa memiliki corak yang berbeda antara coklat atau kelabu, dengan beberapa sisik memiliki tepian berwarna kehitaman. Ular ini adalah salah satu jenis ular yang pewarnaan tubuhnya bergantung pada musim di habitatnya. Pada musim panas, warna tubuhnya cenderung terang atau cerah, sedangkan pada musim dingin, warna tubuhnya menjadi gelap. Taipan hanya memangsa mamalia, khususnya hewan pengerat. Di penangkaran, ular ini juga mau memakan ayam. Tidak seperti ular berbisa lainnya yang menyerang dengan sekali gigitan lalu menunggu mangsanya hingga mati, taipan pedalaman melumpuhkan mangsanya dengan serangan yang berulang-ulang. Ular ini diketahui melakukan sekitar 8 kali gigitan berbisa dalam sekali serangan. Taipan berkembang biak dengan bertelur atau ovipar. Jumlah telur yang dihasilkan sebanyak 12-20 butir. Rata-rata sekitar 16 butir. Ular di penangkaran dapat hidup antara 10 hingga 15 tahun. Inland taipan dapat membunuh 100 orang sekaligus dengan bisanya.
Kuantitas bisa yang dihasilkan ular ini rata-rata 44 mg dan maksimum mencapai 110 mg. Selain itu, sekali tergigit, kita hanya memiliki waktu 30 hingga 45 menit untuk mendapatkan pertolongan medis. Untungnya, ular ini pemalu dan menghindari kontak dengan manusia. 6. Ular laut Belcher. Menurut Life Science, ular paling berbisa di darat adalah taipan dan mamba hitam. Bisa atau toksin dari kedua ular darat tersebut sangat mematikan. Dibutuhkan hanya sedikit bisa untuk dapat membunuh beberapa orang dengan cara yang menyakitkan. Namun, ada satu jenis ular yang racunnya mengalahkan taipan dan mamba hitam, yakni ular laut Belcher. Ular laut Belcher atau Hydropis belcheri yang berasal dari famili Elapidae merupakan ular laut yang sangat berbisa dan sangat mematikan di dunia. Bahkan Larry Slawson dalam artikelnya yang berjudul Belcher Sea Snake mengatakan bahwa satu tetes bisa dari ular ini dapat membunuh manusia dalam hitungan menit dan bisanya 100 kali lebih mematikan dibandingkan dengan hewan berbisa di darat. Satu gigitan saja dapat membunuh kita dalam hitungan 30 menit. Bahkan satu tetes bisa ular laut ini dapat membunuh 1.800 orang. Bisa dari ular laut Belcher dapat menyebabkan muntah ekstrim, mual, migrain, sakit perut, diare, pusing, kejang, kelumpuhan, histeria, pendarahan yang tidak terkendali, gagal napas, gagal ginjal, bahkan kematian. Ular laut Belcher memiliki sifat ramah dan tidak mudah panik. Namun, jika ia merasa terganggu dan terdesak, maka ia juga menyerang dengan gigitan berbisa mematikan. Mereka berhabitat di Indonesia, Filipina, Papua Nugini, dan Thailand. Tak hanya ditemukan di dalam air, ular laut Belcher terkadang terdampar di pantai. Rahang dan taring ular laut Belcher juga relatif kecil sehingga akan sulit baginya untuk menggigit manusia. Namun, ular ini tetap dapat menggigit bagian tubuh manusia yang berukuran kecil seperti jari. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa ular laut Belcher mampu mengendalikan bisanya dan melepaskan bisanya sebanyak 1/4 dari gigitannya. Ular laut Belcher memiliki ciri antara lain tubuhnya yang berukuran sedang dan ramping, berwarna belang coklat pasir dan coklat tua, kepalanya pendek dan berwarna coklat gelap, serta ekornya yang berbentuk pipih seperti sirip sehingga memudahkannya untuk bergerak di dalam air. Ular laut dapat bergerak dalam air dengan sangat cepat, yaitu sekitar 12 mil per jam. Hal ini membantunya untuk mendapatkan mangsa dengan mudah dan cepat. Ular laut juga mampu bertahan di bawah air selama kurang lebih 7-8 jam, di mana kemudian mereka harus naik ke permukaan untuk bernafas. Mangsa ular laut Belcher cukup beragam, antara lain ikan-ikan kecil, kerang, telur ikan, dan belut. Ular laut Belcher biasanya mencari mangsa di wilayah yang rapat akan terumbu karang karena pergerakan mangsa di wilayah tersebut akan lebih terbatas dibandingkan pergerakan mangsa di wilayah perairan terbuka. Namun ternyata, walaupun ular laut Belcher memiliki bisa yang sangat berbahaya, ia juga memiliki predator alaminya seperti elang laut, hiu, belut raksasa, dan swordfish. Bagaimana hewan berbahaya tadi? Sangat mengerikan, bukan? Masih ada beberapa hewan paling mematikan lagi yang masih akan kita bahas. Jadi, jangan kemana-mana, tetap di Mata Dunia.